Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami yang mengampu mata kuliah Profesi Kependidikan. Pertama, anggota kelompok ada saya, Azmi Ibrahim dengan NIM 228919017. Dan saya Meliana Maula dengan NIM 228919018. Dan saya Sevi Engrila dengan nomor NIM 22891900015. Hari ini kami sedang berada di Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cilegon. Para pustakawan yaitu Ibu Puspita, selaku orang yang memiliki profesi sebagai tenaga pendidikan juga. Menjalankan tugas itu ada aturannya, jadi kita mengacu kepada Juknis Pustakawan yang ada bukunya di Juknis Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI nomor 11 tahun 2015 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya. Nah, di sini di buku ini itu banyak sekali dijabarkan mengenai tugas kita apa saja selaku pustakawan. Yang pertama diantaranya adalah pengelolaan perpustakaan. Kemudian yang kedua adalah pelayanan perpustakaan. Yang ketiga adalah pengembangan sistem kepustakawanan. Nah, dari beberapa tugas itu nanti di breakdown berbagai macam uraian tugasnya sesuai dengan jenjang jabatan yang ada gitu. Jadi dari jenjang terampil dan keahlian. Bisa kita bedakan pustakawan itu ada jenjang terampil dan keahlian. Nah, terampil itu adalah D3 ke bawah. Sementara untuk keahlian itu yang berpendidikan S1 ke atas, seperti itu. Disyaratkan diantaranya adalah kita kalau misalkan pendidikannya perpustakaan berarti dia berasal dari sarjana perpustakaan. Tapi kalau non perpustakaan itu bisa mengikuti namanya diklat calon pustakawan. Kalau di ASN ini ada diklat calon pustakawan tingkat ahli misalkan itu lamanya 3 bulan dan itu disetarakan untuk bisa diangkat menjadi pustakawan. Syaratnya diantaranya seperti itu. Itu salah satunya pendidikan dari sarjana perpus atau non perpustakaan mengikuti diklat calon pustakawan seperti itu. Kalau kode etik ini bisa kita lihat di buku bahan ajar pendidikan dan pelatihan layanan perpustakaan. Di sini ada kode etik pustakawan, diantaranya kita harus ceria melayani seperti itu. Terus kemudian ya pokoknya beberapa hal yang memang banyak sekali ya. Kalau misalkan kita lihat itu diantaranya pokoknya harus ramah, kemudian melayani harus misalkan harus ya pokoknya sesuai dengan kode etik. Di sini banyak sih, ada di halaman 25. Di halaman 25 ada di sini. Kode etik Pustakawan Indonesia disempurnakan di Kongres. Jadi kita Pustakawan Indonesia ini ada kongresnya juga. Nanti kalau misalkan adik-adik cari tahu, kalau pustakawan ini juga tergabung dalam organisasi yang namanya Ikatan Pustakawan Indonesia. Dan itu biasanya suka ada kongres setiap 1 tahun sekali seperti itu. Nah, nanti di kongres ini pernah disempurnakan ya tentang kode etik pustakawan. Di antaranya adalah Kongres 10 di Denpasar tahun 2006 gitu. Nah, ini kode etik ini sebagai panduan perilaku dan kinerja semua anggota Ikatan Pustakawan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya di bidang kepustakawanan. Setiap anggota Ikatan Pustakawan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kode etik ini dengan standar yang setinggi-tingginya, seperti itu. Jadi kita harus jaga sikap, terus kemudian di pergaulan masyarakat juga seperti itu, pelayanan kepada masyarakat, hubungan dengan rekan sejawat juga harus baik, seperti itu, dengan atasan juga harus baik, gitu. Kemudian penampilan pribadi juga harus rapi, seperti itu diantaranya. Kalau di daerah Cilegon kita masih itu kan ada turunannya Ikatan Pustakawan Indonesia di tingkat provinsi. Nah di tingkat provinsi ada, tapi kalau misalkan di Cilegon kita ngacunya jadi anggota Ikatan Pustakawan Provinsi. Gitu. Jadi kalau misalkan IPI-nya Indonesia, misalkan saya nih tergabung di IPI Indonesia gitu kan. Terus kemudian saya juga tergabung dalam IPI Banten juga. Tapi kalau misalkan IPI Cilegon itu tidak ada, jadi ngacunya langsung ke provinsi gitu. Iya, jadi sampai tingkat provinsi aja. Mungkin kalau misalkan kita bandingkan dengan dulu saya pertama kesini kalau untuk fungsional ya, kita berbicara ASN dulu aja ya. Berbicara untuk ASN dulu saya kesini itu belum ada fungsional pustakawannya. Jadi untuk pertama kalinya di sini pustakawan mungkin saya ya. Jadi kalau mau melihat minat itu sebenarnya karena di karir PNS ini ada 2 jenjang pengembangan karir gitu ya. Yang pertama fungsional, yang kedua jenjang karir di struktural. Kalau kita melihat keseluruhan minat, memang ASN ini rata-ratanya minatnya ada di struktural. Kalau kita melihat di daerah ya. Tapi karena kebijakan pusat saat ini itu sudah mengarah kepada untuk ke fungsional, itu mau nggak mau teman-teman juga
banyak mencari jabatan yang fungsional itu yang sesuai dengan minat dia gitu. Tapi kalau untuk melihat minat, karena di ASN itu ada 2 ya, jadi sementara sih kalau melihat masih banyaknya di struktural gitu. Ini kalau misalkan mungkin dibarengi dengan kompensasi tunjangannya, misalkan tunjangan sudah ada gitu kan, kemudian tunjangannya mungkin nggak jauh beda dengan struktural, itu mungkin minat untuk ke profesi pustakawan itu akan lebih tinggi. Itu sih, jadi mungkin dari kompensasinya dulu kali ya, itu bisa menarik minat kita untuk bisa menjadi fungsional pustakawan, karena kita bisa memilih 2 kalau di ASN itu, memilih menjadi jabatan fungsional atau memilih menjadi jabatan struktural gitu. Ya, kita mempunyai beberapa inovasi ya. Waktu itu pernah disampaikan juga oleh Kepala Dinas di Kecamatan Grogol baru kemarin sih ya. Itu inovasi kita diantaranya pertama adalah ada Ceplis. Ceplis itu di Cilegon perpustakaan digital kita semua. Jadi kita mempunyai perpustakaan digital yang bernama Cilegon yang bisa diakses di HP masing-masing ya. Kemudian bisa diunduh dari Google Play Store. Itu salah satu strategi kita untuk menarik minat masyarakat supaya meskipun megang handphone gitu tapi tetap bisa mengakses informasi melalui bahan bacaan-bacaan yang ada di perpustakaan digital seperti itu. Kemudian yang kedua ada namanya Gegetas. Gegetas itu gerakan perpustakaan di lapas. Jadi sudah berjalan dari tahun 2018 lah untuk perpustakaan keliling di lapas. Itu kita sudah sering ke sana dan dijadwalkan setiap seminggu sekali, biasanya setiap hari Kamis kita ada mobil perpustakaan keliling kemudian mendatangi lapas, karena mereka juga membutuhkan bahan bacaan untuk hiburan ya, karena di sana kan jenuh ya di lapas itu. Salah satunya hiburan bagi mereka adalah buku itu gitu. Itu gerakan perpustakaan di lapas. Selain perpustakaan keliling di lapas juga kita sudah bekerja sama dengan komunitas literasi. Komunitas literasi itu nanti dia akan melatih nanti warga binaan pemasyarakatan di sana itu untuk melatih menulis seperti itu. Jadi misalkan warga binaan ya disebutnya di sana itu yang tinggal di lapas itu adalah warga binaan. Warga binaan itu nanti dilatih oleh komunitas literasi yang sering bekerja sama dengan kita itu untuk dilatih menulis. Misalkan mereka selama di lapas itu sering misalkan bikin cerita pendek atau apa, nanti dilatih seperti itu gitu. Itu salah satu kegiatannya. Kemudian yang ketiga ada Rabek. Rabek itu gerakan literasi bersama komunitas. Nah itu banyak sekali kita sudah bekerja sama dengan komunitas. Di antaranya ada sahabat literasi, terus komunitas membacakan Nyaring Cilegon. Sebenarnya banyak ya komunitas di Cilegon ini, cuman ya mungkin karena yang sering koordinasi mungkin belum banyak ya. Tapi yang udah sering koordinasi di antaranya ikut gitu. Jadi teman-teman juga mungkin bisa suatu saat jadi komunitas yang bekerja sama dengan kami itu menggerakkan literasi di masyarakat seperti itu. Jadi anggotanya banyaknya dari mahasiswa biasanya. Komunitas-komunitas. Ya, komunitas membaca ataupun ya pokoknya banyak jenisnya sih. Gitu. Jadi biasanya mereka membuat karya tulis kecil seperti itu ya. Terus ada juga yang sudah membuat buku gitu. Nah terus itu yang tadi yang ketiga ya. Keempat nanti ada namanya Gagah Total. Gagah Total itu gerakan unggah konten lokal. Jadi komunitas-komunitas maupun sekolah-sekolah yang sudah mempunyai karya tulis, misalkan siswa ataupun guru sudah membuat buku gitu ya. Nah mereka itu nanti karya digitalnya dibuat, diupload di sini di Ipustaka di Cilegon, namanya nanti Gagah Total. Gagah Total itu tadi singkatan supaya mudah diingat. Gagah Total itu gerakan unggah konten lokal. Jadi teman-teman di Cilegon ini ayo gitu, maksudnya untuk masyarakat tuh supaya nggak cuma baca aja tapi ikut nulis gitu, karena kalau sudah nulis tuh pasti baca kan gitu. Nah nanti karyanya supaya teman-teman juga nggak terus mempromosikan membaca gitu, berarti karya mereka nanti ditaruh di sini gitu, supaya nanti mereka juga membantu untuk promosi karya mereka ataupun promosi koleksi-koleksi kami seperti itu. Jadi saling kerjasama ya nanti gitu. Terus tadi ada lagi yang terakhir apa nih? Dolaning Perpus. Jadi sebenarnya daftar online anggota perpustakaan di sini ya, untuk meminjam buku kan harus daftar online dulu ya. Daftar dulu gitu. Nah, daftar online itu sudah bisa dilakukan di rumah masing-masing dimanapun Anda berada gitu, selama KTP-nya KTP Cilegon itu bisa daftar online anggota Perpus. Ada linknya adalah enlistlet.cilegon.go.id /288. Kemudian ada perpustakaan keliling ya. Perpustakaan keliling itu armada yang keliling-keliling tapi berupa mobil ya. Nanti setiap minggu biasanya ada di Krakatau Junction. Krakatau Junction bukan yang tempat jajanan ya, dekat stadion KS. Ya, teman-teman juga bisa mampir ke sana, setiap hari Minggu kita ada di sana. Kemudian selain buku itu sebenarnya tadi selain buku fisik ya, tadi ada aplikasi, kemudian ada jurnal. Oh ya, untuk mahasiswa ini perlunya pustakawan memberikan bimbingan kepada mahasiswa ya, misalkan memerlukan bahan referensi, itu pustakawan tuh nanti bisa membantu bahwa di Perpustakaan Nasional itu sudah melanggan e-resource. Pernah dengar nggak? E-resource. Jadi gini, di koleksi perpustakaan itu kadang kan terbatas ya kalau hard seperti ini. Nah kalau di jurnal itu kan banyak dari dalam dan luar negeri ya.
itu kita bisa mengakses di e-resource Perpusnas. Lebih tepatnya pilihan. Jadi gini, dulu itu saya kan sekolahnya sebenarnya bukan sarjana perpustakaan ya, Mas. Dulu saya itu kuliah di STPDN, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Itu kan tujuannya di pemerintahan aja ya. Sementara di pemerintahan itu banyak apa istilahnya, ketika kita bekerja itu siap ditempatkan di mana saja gitu kan, kalau ASN seperti itu. Nah, ketika saya bekerja di pemerintahan, bukan saya di kelurahan, kecamatan pernah gitu ya. Nah, setelah di pemerintahan itu karena isu-isu terkininya nanti setelah awalnya gini, undang-undang ASN 2014 itu kan mengarahkan bahwa nanti akan banyak fungsional ya, akan banyak dibentuknya fungsional, pokoknya fungsional itu akan diperbanyak gitu, karena memang pilihan karir tadi yang saya bilang antara struktural dengan kan adanya perampingan organisasi, jadi struktural dengan fungsional itu nanti akan lebih banyak fungsionalnya, jadi strukturalnya ini bakal dipangkas gitu kan. Jadi yang tadinya levelnya mungkin banyak di SOTK depan itu dari level kadis, kemudian eselon 3, eselon 4 nanti kan banyak dipangkas nih, sudah mulai dipangkas di bawah-bawahnya. Kalau pusat sudah. Nah, itu pilihannya adalah ketika kita tidak bisa, ketika kita dihadapkan dengan struktural dengan fungsional gitu ya, kita kan boleh memilih gitu ya, apakah saya mau berkarir di struktural nih atau kita berkarir di fungsional gitu. Karena pada dasarnya yang tadi saya bilang kompensasinya sebenarnya nggak jauh-jauh beda gitu. Cuman kebanyakan orang-orang nih yang masih staff ya, bukan belum ada jabatan ini, berpikirnya bahwa saya harus di struktural karena yang kelihatan di struktur SOTK depan itu memang yang di struktural gitu kan. Kalau fungsional itu hanya seperti sarang tawon gitu kan. Kalau kolom-kolom di depan itu istilahnya kotak-kotaknya itu nggak kelihatan nama-namanya gitulah. Ya, kalau di struktural itu kelihatan gitu kan. Tapi sementara dari sisi take home pay-nya gitu nggak jauh beda sebenarnya. Dan itu memang sebuah pilihan saya gitu kan, ketika saya sudah merasakan di struktural seperti apa gitu. Saya pernah merasakan jadi jabatan di struktural pernah. Kemudian saya mulai mempelajari kira-kira fungsional apa ya yang sesuai dengan passion saya awalnya kayak gitu. Nah, karena saya senang mencari informasi, senang baca dan lain sebagainya. Intinya seperti itu, dari awalnya dari passion saya, karena saya senang baca, akhirnya saya mencari fungsional apa ya yang cocok dengan saya seperti itu. Itu sih tadinya. Kalau dari pustakawan dari 2017 ya berarti 5 tahun ya, sekitar 5 tahun. Ya, sekian untuk wawancara hari ini kepada Ibu Puspita selaku tenaga kependidikan. Beliau adalah seorang pustakawan di Perpustakaan Daerah Kota Cilegon. Sekian untuk hari ini, terima kasih. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.